Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar kawan semuanya, sahabat Dayah Online Aceh News dimanapun Anda berada. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah tentang fenomena lain, yaitu tentang gelombang pengungsian Rohingya yang dengan jumlah besar terus-menerus terdampar di Indonesia, terutama di Nanggro Aceh. Bahkan pada kemarin baru saja mereka tiba gelombang terbaru dari pengungsi Rohingya ini. Nah, apa yang terjadi? Maka reaksi masyarakat Aceh pada gelombang pengungsi Rohingya saat ini sangat berbeda. Ada reaksi yang berbeda dari kedatangan Rohingya pada saat ini ketimbang dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu masyarakat Aceh itu sangat welcome kepada siapapun yang datang ke Aceh, apalagi status mereka sebagai pelarian perang dan orang-orang terzalimi dari Myanmar setelah junta militer Myanmar mengusir mereka dan masa tinggal mereka di Myanmar telah berakhir sehingga mereka diusir dari Myanmar datang ke Aceh. Masyarakat Aceh tentu sangat toleran terhadap mereka. Mereka dikasih baju, dikasih makanan tiap hari. Masyarakat Aceh baik yang ada di sekitar atau yang jauh berkunjung melihat mereka, memberikan bantuan apapun yang bisa mereka berikan sesuai dengan kemampuan. Masyarakat Aceh selalu memberikan bantuan, memberikan tempat tinggal, memfasilitasi, menjaga, dan sebagainya. Ini adalah sebagai bentuk toleransi, rasa kemanusiaan yang dalam terhadap sahabat seiman. Namun, pada akhir-akhir ini, masyarakat Aceh telah jenuh, telah muak. Sebenarnya ini adalah ulah daripada mereka itu sendiri. Yang pertama, ada beberapa hal ya kalau dilihat. Kenapa mereka terdampar? Yang pertama, mereka ada oknum-oknum yang dengan sengaja membawa mereka untuk terdampar ke Aceh. Bukan terdampar sebenarnya. Ya khusus mereka, ini ada beberapa informasi bahwa mereka sengaja ya berada di sekitar Laut Aceh yang kemudian mereka nanti akan terdampar di pinggir-pinggir Laut Aceh dengan sengaja, karena ada oknum-oknum tertentu yang diduga sebagai tindak pidana penjualan orang. Nah, ada orang-orang tertentu yang menjual mereka sebagai tenaga kerja, mungkin dijanjikan ke Malaysia atau ke luar negeri sana, yang kemudian mereka dilepaskan di Laut Aceh. Artinya ini memang ada indikasi disengaja dilakukan untuk bisa mencari pekerjaan di Aceh atau tinggal di Aceh, yang pertama. Yang kedua, ya diulah daripada mereka itu sendiri, karakter mereka. Karena ada beberapa kasus yang kita lihat kemarin mereka ditampung di bekas gedung imigrasi Lok Sumawe,
Kemudian mereka juga dibawa ke Blang Ado. Di sana difasilitasi tempat tinggal, ada barak pengungsian yang diberikan kepada mereka. Di sana boleh dikatakan ya, untuk sekelas orang-orang yang mengungsi itu sudah sesuai. Ada fasilitas, ada air bersih, kemudian ada tempat sembahyang, pokoknya fasilitas untuk hidup layaknya sebuah rumah sewa begitu. Itu yang ditempati oleh para pengungsi Rohingya. Tapi kelakuan mereka di sana, mereka berkelahi sesama mereka. Kemudian ada juga ya pengaruh-pengaruh warga lokal yang memberikan narkoba misalnya, kemudian hal-hal lain lah yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Aceh. Kemudian satu persatu dari mereka ini kemudian meninggalkan tempat penampungan. Ternyata mereka di malam hari misalnya ketika waktu sunyi ada yang menjemput dan dibawa ke luar, baik ke Medan ataupun ke luar Aceh pokoknya. Satu persatu mereka hilang setiap hari. Akhirnya hanya tersisa beberapa orang saja di sana yang mungkin mereka ini tidak punya akses untuk lari, untuk keluar. Sehingga pada akhirnya pemerintah Kota Lok Sumawe, kalau nggak salah pada waktu itu, ya mengeluarkan mereka itu semuanya ke Medan, Sumatera Utara. Setelah itu gelombang-gelombang pengungsian yang lain juga datang, dan masyarakat sudah melihat bahwa mereka mempunyai karakter yang sama ya, sehingga baru pada tahun ini saya melihat sebagai orang Aceh bahwa masyarakat Aceh sudah benar-benar ya menolak kedatangan mereka. Secara kemanusiaan, sebenarnya kita sangat menyayangkan karena di sana ada anak-anak, ada orang tua yang kalau dikembalikan ke negara asal mereka, ya mungkin resikonya sangat besar sekali. Tapi kemungkinan juga mereka bukan yang berasal dari Myanmar, karena salah satu negara yang paling banyak pengungsi Rohingya itu adalah di Bangladesh. Namanya kalau nggak salah itu Kota Palung. Kota Palung, ya. Kota Palung, pengungsi Rohingya hampir 1 juta orang berada di Bangladesh. Ya, mungkin mereka adalah pelarian daripada Bangladesh. Ya kalau kita lihat wawancara kemarin, beberapa orang itu diwawancarai bahwa mereka itu adalah dari Bangladesh, yang di sana mereka mendapat kriminalisasi, kemudian tempat tinggal tidak layak, jumlah mereka semakin bertambah, penyakit datang, kemudian kesehatan menurun, memburuk di sana, dan segala macam alasan dari Kota Palung. Dan sampai dengan saat ini, gelombang kedatangan Rohingya ke Aceh masih terus berlanjut. Jadi di Sabang mereka ditolak oleh warga Sabang, bahkan dengan kata kita mengusir. Begitu juga di Aceh PD, kemudian di Biren, juga ada Cetara dan Lok Sumawe. Dan kemarin saya dengar sudah terdampar satu kapal lagi di Laweng, di Aceh PD. Di sisi yang lain, kalau misalnya masyarakat Aceh tidak menolak mereka, maka masyarakat khawatir bahwa pertumbuhan warga pendatang nanti akan terus berkembang dan akan meminta jatah tanah tempat tinggal sebagaimana yang terjadi di Malaysia. Itu sebuah kekhawatiran yang sangat wajar.
Nah, karena kalau kita lihat sikap-sikap mereka, kalau kemarin itu di Jawa kalau nggak salah, di sebuah apartemen ditempati mereka 1 jam mati lampu, nah, mereka memecahkan kaca, mereka membuat kerusakan dan segala macam. Begitu juga nanti mungkin suatu saat ketika kita menampung mereka, sudah tinggal terlalu lama berbaur dengan mereka akan melakukan hal yang sama. Secara kemanusiaan, kita tidak tega melihat anak-anak dan orang tua terlunta-lunta di lautan yang luas dengan kelaparan dan kehausan. Namun di sisi lain kita khawatir tentang hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap anak cucu kita ke depan. Oke teman-teman. Namun di sisi yang lain, kita coba ya melihat tentang sebuah hadis fenomena yang terjadi di akhir zaman tentang fitnah-fitnah yang akan menimpa terhadap umat Islam. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ada 3 fitnah yang terjadi terhadap umat Islam. Yang pertama namanya fitnah Ahlas, fitnah Sarra, dan fitnah Duhaimah. Jadi apa itu fitnah Ahlas? Ya, dikisahkan dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, suatu ketika kami duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang soal berbagai macam fitnah. Beliau pun banyak bercerita mengenainya, sehingga beliau juga menyebut tentang fitnah Ahlas. Maka seseorang bertanya, apa yang dimaksud dengan fitnah Ahlas itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, hiya harabun wa harabun. Summa fitnah sarra dakhanuha min tahti qadami rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'il muttaquna summa yastalihun nasu ala rajulin ilah. Jadi hadisnya saya bacakan artinya saja. Yaitu fitnah pelarian dan peperangan. Kemudian fitnah sarra, kotoran atau asap yang berasal dari bawah kaki seseorang dari ahli baitku. Ia mengaku dariku padahal bukan dariku. Karena sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat bahwa seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Kemudian fitnah Duhaimah, yang tidak membiarkan ada seorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya seseorang pria pada pagi hari beriman, tetapi pada sore hari menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi 2 kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan, dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu ia sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Jika kita melihat dari teks secara harfiah, maka akan menjelaskan bentuk fitnah di atas. Fitnah tersebut saling berhubungan antara satu sama lain. Peristiwa yang satu akan menjadi penyebab peristiwa berikutnya. Jadi apa peristiwa yang satu? Karena terjadinya perang, maka ada pelarian. Maka gelombang-gelombang pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh, yang datang ke Indonesia, sebenarnya karena ada peperangan.
mereka itu dikejar, tidak boleh tinggal di negara sendiri, kemudian tidak diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah, belajar ilmu agama, dan lain-lain. Akan terancam nyawa mereka ketika mereka tidak sejalan ideologi dengan pemerintahan setempat, sehingga mereka akan dibunuh dan mereka harus berlari. Ini yang disebut dengan fitnah Ahlas. Jadi Ahlas ini, teman-teman, kalau kita lihat bahwa dari kata halasun, ya, halasun yaitu pelana yang ada di punggung kuda. Kenapa dikaitkan dengan pelana yang ada di punggung kuda? Karena antara kuda dan pelana itu tidak bisa dilepaskan. Ya, di fitnah ini diserupakan dengan pelana yang ada di punggung kuda. Ini kalau dari dalam bahasa istilah ilmu majaz, ini namanya majaz isti'arah. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan daripada hal-hal yang lain. Jadi sebagaimana antara pelana dan kuda itu tidak bisa, seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Ya, kemudian dalam fitnah Ahlas ini ada disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, yaitu harabun. Maknanya menurut Ali Al-Qari adalah manusia lari daripada manusia yang lain karena takut terjadi permusuhan. Jadi sekelompok manusia dalam sebuah negara itu, dia lari karena takut terjadi permusuhan dengan orang-orang yang ada di negara tersebut, karena mereka akan memeranginya jikalau mereka tidak lari. Fenomena ini, teman-teman, yang terjadi ya sekarang kalau kita kaitkan dengan pengungsi Rohingya. Dan ini tidak akan putus. Akan terus terjadi. Perang juga terus terjadi. Kemudian gelombang pengungsian dan pelarian juga terus terjadi. Nah, kalau memang ini benar fitnah Ahlas, maka kita suatu saat akan melihat bahwa gelombang pengungsian dan pelarian akan terjadi di mana-mana. Ya, maka ini bukan kebetulan pengungsi Rohingya ini datang ke Aceh, tapi memang sudah digambarkan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman terjadi sebuah fitnah yang namanya fitnah Ahlas, di mana orang-orang secara berombongan, berdatangan. Kita akan melihat fenomena itu terjadi, dan sekarang sudah kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa memahami kondisi ini dan bagaimana kita harus menyikapi mereka yang saudara-saudara kita yang seiman yang datang ke negara kita. Setidaknya secara kemanusiaan kita berikan mereka makanan, pakaian, walaupun kemudian kita meminta mereka dengan baik-baik untuk meninggalkan tempat kita karena kekhawatiran kita di kemudian hari. Namun tidak dengan kata-kata kasar, teman-temanku. Tidak menjelek-jelekkan mereka, apalagi secara fisik mereka. Karena bayangkan jikalau suatu saat terjadi konflik di negara kita dan kita harus lari ke negara orang lain, apa yang akan terjadi? Bagaimana perasaan kita? Anak-anak kita menjadi lapar, kemudian keluarga kita menderita. Na'udzubillah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.
Ya, boleh teman-teman berkomentar di kolom komentar. Jadi, kalau memang ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.